Hari ini hari rambut panjangmu. Semoga kamu selalu bahagia dan sehat selalu. Makasih, Bu. Kok dia pegang papan duka? Ngapain dia? Ayah. Kok dia berpakaian begitu? Kakak, kenapa kamu berpakaian begitu? Kamu tidak tahu hari ini upacara rambut panjang salju. Beraninya ganggu salju. Cari mati ya. Cepat, bawa dia ke gudang kayu. Jangan biarkan dia membuat malu di sini. Hadirin. Dia cuma iri kami lebih sayang salju. Ini cuma ulahnya, cuma lelucon kecil. Semua jangan dipedulikan. Nenek meninggal 7 hari lalu. Kalian justru demi upacara rambut panjang anak angkat tidak menguburkan jenazah. Ada apa ini? Kok acara bahagia jadi duka? Benarkah? Keluarga mereka kok begitu? Betul! Tuan Ayu, ada urusan keluarga, kami pamit dulu. Jangan. Semuanya salah paham. Ini semua salah paham. Acara sudah siap. Jangan pergi. Lihat ulahmu. Sejo. Cukup. Ayah. Bawa cambuk ayah. Baik. Ayah. Ini semua ulahmu. Hari ini, ku bunuh kau, anak durhaka. Mati kau! Mati kau! Mati kau! Mati kau! Nenek. Kamu sengaja merusak upacaraku. Semua karena kamu. Nenekku sampai sekarang belum bisa dikuburkan. Kalau gitu, di malam 7 hari nenek, akan kubuat pria tidurimu. Biar dia mati tak tenang. Oh iya, aku lupa bilang. Nenek tua itu juga aku yang meracuninya. Kenapa? Dia juga nenekmu. Itu juga nenekmu. Sini. Karena sudah diadopsi, nanti nenek akan menganggapmu seperti cucu kandung. Nenek tua bangka itu selalu bilang aku cucu kandungnya. Ternyata sama saja. Semua yang terbaik untukmu. Kau sudah merebut semua dariku. Sekarang aku tak punya apa-apa. Kamu masih punya tunanganmu, Rama. Itu perjodohan turun-temurun. Tapi keluarga Rama gak akan mau perempuan murahan jadi nyonya besar, kan? Malam ini, aku sengaja memilihkan untukmu seorang Pak Kusir yang kuat untuk melayanimu. Semoga kamu senang, Kak. Jangan. Aku takkan biarkan Salju Ayu menang.
Nenek tak bohong. Permata pecah berdarah. Panggil makhluk gaib. Manusia. Jangan. Aku tuannya. Masih perlu diajarin cara melayani tuanmu. Putri besar, biar aku layani kamu. Kau membunuh. Enggak suka. Enggak. Suka banget. Sekarang, masih perlu aku layani. Aku tak suka pelayan yang lancang. Perjanjian darah abadi. Menarik. Jadi siapa yang lancang? Setiap tahun akan kuberi kau hewan kurban. Kau anggap aku iblis? Bukankah? Bukan. Kalau bukan, ya sudah. Lagi pula, aku takkan pernah lagi memanggilmu. Sudah tidur denganku? Lalu, mau buang? Kau sungguh tega. Tadi malam hanya kecelakaan. Tapi kini, kita suami istri. Saksi langit dan bumi. Ini apa? Tali takdir kita. Seumur hidupmu, takkan bisa melepaskanku. Kalian makhluk gaib, memangnya tidur dengan tuan. Bisa jadi tuan rumah. Benar. Tapi aku hanya mau jadi tuannya. Hamba sudah panggil putri besar berkali-kali, tapi beliau tak menjawab. Sebagai putri besar keluarga Ayu, malah tak ke ruang duka. Bagaimana orang lihat kita? Dia memang memanfaatkan ini untuk sengaja belaka. Anak durhaka! Dia makin keterlaluan. Yang terpenting, kita harus memakami nenek secepatnya. Kita lebih baik ajak kakak ke ruang duka dulu. Kamu paling pengertian. Putri Ayu, mulai sekarang aku satu-satunya putri di keluarga Ayu. Sedangkan nama baikmu hancur, takkan pernah bangkit lagi. Ada orang, cepat sembunyi. Aku tak boleh dilihat. Makhluk gaib ketahuan, langsung akan digantung. Kamu khawatir padaku? Enggak, aku cuma takut kamu bawa masalah. Bukannya suruh Pak Kusir tunggu kita datang menangkap basah? Hamba sudah bilang. Lihat, aku sendirian di sini. Kecewa ya? Jangan dekat-dekat dengan salju. Sudah dipanggil berkali-kali. Kenapa tak ke ruang duka? Tak ada yang panggil aku. Hamba sudah datang berkali-kali, tapi Nona tak pernah menjawab. Upacara duka nenek itu sangat penting. Kamu panggil aku sekali.
Tak ku jawab, lalu tak panggil lagi. Jelas-jelas kamu mau menjadikan aku durhaka dan merusak reputasiku. Kakak, kok bisa mukul orang? Bukan reputasimu yang rusak. Tentu saja kamu tak peduli. Kamu. Hamba pikir mau jaga muka putri besar, tapi putri besar malah menuduh hamba. Tuan, Nyonya, tadi hamba ke gudang kayu. Hamba lihat sendiri, kain dalam merah putri besar malah tergantung di pinggang Pak Kusir. Astaga! Nenek baru meninggal. Kakak malah berselingkuh dengan pria lain. Kenapa aku melahirkan anak yang tak tahu malu seperti kamu? Hanya karena ucapan pelayan. Ibu langsung menganggap aku berselingkuh. Jangan sok kasihan. Kami tak tertipu. Bulan dan aku seperti saudari. Dia tak mungkin bohong. Ayah, dia berani-beraninya berbuat aib. Jangan biarkan dia bebas lagi. Pengawal! Cukur rambutnya. Antarkan dia ke biara. Payah. Ini! Beraninya kau melawan. Sialang, harusnya langsung dimasukkan ke kandang babi. Tanpa bukti, aku takkan mengaku atas tuduhan ini. Kau! Kau pikir kalau kau sembunyikan Pak Kusir, aku tak akan menemukannya. Kalau begitu, cari saja. Seluruh keluarga Ayu, ini semua milikku. Bulan, bawa Pak Kusir kemari untuk hadapi dia. Aku akan membuat semua orang tahu betapa rendahnya dia. Baik. Bukannya dia sudah mati? Salju Ayu yang meracun. Menyuruhku merusak putri besar. Salju Ayu yang meracun. Menyuruhku merusak putri besar. Tidak mungkin. Pasti dia. Dia membayar Pak Kusir. Kau memfitnahku. Dia. Salju Ayu yang menyuruhku memfitnah putri besar berselingkuh. 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 Hilang pun masih bikin onar. Sini, sini, Punawal. Seret mereka keluar. Baik, Tuan. Cepat-cepat. Baik. Ayah, pasti roh nenek yang membantuku. Kembali untuk membersihkan namaku. Mohon ayah selidiki. Bantu aku temukan pelakunya. Cuma percaya 2 budak rendahan. Buktinya apa? Tapi tadi kalian, bukannya juga cuma karena satu ucapan langsung menuduhku. Kamu dan Salju, mana mungkin sama? Dia anak angkat. Aku anak kandung kalian. Tentu saja berbeda. Beraninya kamu sindirku. Sekarang tak ada bukti. Siapa tahu kebenarannya. Panggil tabib, dia pasti bisa tes. Aku kena racun gairah. Kamu, kalau kamu beneran kena racun, tanpa pria untuk obatnya, mana mungkin kamu bertahan sampai sekarang? Iya, omong kosong. Nyeri sampai pingsan. Otomatis racunnya hilang. Cukup! Hari ini duka nenek kalian. Jangan bikin onar lagi. Salju Ayu. Beraninya dia. Kalau kalian bela dia lagi, aku langsung ke aula depan. Minta para leluhur untuk keadilan. Kau mau membunuh Salju?
Apa kalian peduli aku hidup atau mati? Bukankah dulu kau berkali-kali menindas dan menjebak salju? Apa salahnya dia balas dendam? Ha? Reputasi wanita itu penting. Dia mau aku mati. Kau! Kalau hari ini kalian tak beri aku keadilan, aku akan melawan kalian sampai mati. Tenangkan dia dulu. Kalau sampai jadi masalah besar, reputasi salju bisa hancur kan? Cepat! Kau mau keadilan? Akan kuberikan keadilan. Hei, pengawal! Bawa salju. Kurung di kediaman. 1 bulan. Ayo, senangmu takkan lama. Sekarang, sudah puas? Aku hampir dirusak. Dia cuma dikurung begitu saja. Masih tak puas? Kenapa? Kau mau salju mati? Aku mau dia mati. Kalian mau? Sejak kapan kau jadi jahat begini? Aku tak punya anak seperti kau. Aku juga hanya mengakui salju sebagai satu-satunya adik. Aku hanya memaksa kalian mengurung salju sebulan. Kalian sudah begitu sakit hati. Payah. Kau tahu apa? Aku berkelahi dengan salju 10 tahun. Ini baru pertama kali dia dihukum. Menikah di dunia butuh mahar. Mana kalau kau bunuh semua keluarga Ayu, jadikan mahar untukku. Termasuk dirimu juga. Aku lupa. Aku juga keluarga Ayu. Lagi pula, kalau mereka mati, nasibmu yang direbut itu takkan bisa kembali. Nasib apa? Kamu dulunya punya nasib yang sangat baik. Favorit semua orang. Beruntung sekali. Sayangnya, nasibmu direbut lewat formasi. Sekarang nasibmu tinggal sedikit. Terpikat nasib buruk. Dicemooh semua orang. Ayu, ibu ajak beli baju baru ya. Aku duluan yang janji sama adik mau main layangan bareng. Ayu, ini makanan kesukaanmu. Malam ini pasar malam ramai sekali. Ayah ajak jalan-jalan ya. Makasih, Ayah. Aku hanya mengakui salju sebagai putriku. Jangan sakiti salju lagi. Pantas saja. Apapun kulakukan, berusaha sekeras apapun, mereka tetap membenciku. Tapi salju Ayu, meski berbuat serakah, tetap dianggap tak bersalah. Tuamu ini sungguh kasihan sekali. Kamu tidak akan membantuku. Sisanya seujung jarum. Aku bisa menggantikannya. Ternyata aku yang dijebak. Siapa yang mematahkan formasiku? Begini saja, formasi pemakan nasibnya hancur. Kamu nggak bohong, kan? Kamu tahu formasi pemakan nasib? Kau memanfaatkanku untuk hancurkan formasi. Kita suami istri. Kok bisa dibilang memanfaatkan? Karena istri begitu pintar, maka tentu saja tak perlu lagi kuberi kau pemulihan nasib, kan? Bukankah nasib itu akan kembali sendiri? Ternyata istri juga ada yang tak tahu ya. Kalau pergi kali ini, jangan pernah kembali.
Dia benar-benar pergi karena marah. Formasi pemakan nasib hancur. Salju Ayu, dia takkan tinggal diam. Kenapa Tuan tiba-tiba menghilang? Tuan berikrar perjanjian darah abadi dengan siapa? Seorang wanita manusia. Manusia lemah itu, mana pantas untuk Tuan? Lemah. Dia bahkan berani memanfaatkanku. Menarik kan? Tunggu, sil kuno yang mengurung Tuan belum hancur. Bagaimana Tuan bisa meninggalkan alam gelap? Hanya bisa lewat perjanjian darah untuk pergi sementara. Beberapa hari ini, aku akan mengasingkan diri untuk membuat pil. Pil yang Tuan buat sudah menumpuk seperti gunung. Masih mau buat lagi? Untuk si rubah kecil itu, membuat pil pemulihan nasib. Asal bunuh Putri Ayu, serap sisa nasibnya. Aku bisa kembali seperti dulu. Akan kubuat kekasihmu yang mengantar kau sendiri. Nona besar, kau masih baca buku? Rumah sudah kacau. Ada apa? Tuan Ayu dipecat tanpa sebab. Nyi Ayu pun hanya menangis. Nona Salju juga. Sepertinya kenapa-kenapa. Kalau begitu, mereka memang ceroboh. Tuan Muda Rama. Tuan Ayu, hari ini kita tetapkan perjodohan cucu saya dan cucu Anda. Tapi cucu saya... Keluarga Rama adalah terdepan dari 4 keluarga penumpas gaib. Rama juga adalah pewaris keluarga Rama. Nanti dia pasti bisa melindungi Ayu. Nanti aku pasti akan melindungimu. Baiklah. Kenapa kamu pakai sihir pada salju? Sihir apa? Kakak, aku juga tidak sengaja merebut kasih sayang ayah dan ibu. Kok bisa kamu jadikan aku seperti ini? Apa kamu tidak lihat? Ini akibat formasi. Aku periksa mayat Pak Kusir dan pelayan itu. Di tubuh mereka ada aura gelap jahat. Pantas saja Pak Kusir dan Bulan mati secara misterius. Ternyata kamu sengaja menjebak salju. Kamu terus-terusan mengincar salju. Kubunuh kau, anak durhaka. Demikianlah perasaan kita. Hilangkan sihir salju. Aku akan membiarkanmu hidup. Kalau begitu, bunuh saja aku. Kau pikir, aku tak berani membunuhmu? Karena kau tak mau lepasin, biar ku bantu. Masih putri besar, beraninya pakai sihir. Mau membunuh Nona Salju. Nona Salju itu baik sekali. Kok tega dia? Ini kesempatan terakhir. Lepaskan sihirnya. Rama, apa kau lupa? Kau tunangan saya. Aku pewaris pembasmi makhluk gaib. Kau yang pakai sihir, beraninya jadi tunanganku? Mulai hari ini, aku dan kau Putri Ayu. Pertunangan kita batal. Tunanganku hanya boleh gadis yang paling suci di dunia. Tapi aku begini, tak pantas untuk Kak Rama. Tenang, setelah sihirnya hilang, kau akan pulih. Langit dan bumi, bersihlah. Musnahkan kejahatan. Habislah. Rambut salju, kenapa masih putih? Ini mustahil. Sudah aku bilang, aku tak pakai sihir. Dasar iblis, masih berani membantah. Kak Rama, aku dengar api suci keluarga Rama bisa menghabisi iblis. Tapi kalau manusia kena api suci, jiwanya akan musnah. Dia sudah jadi iblis, bukan manusia lagi. Benar-benar, dia bukan anakku lagi. Cepat, bakar dia! Bakar dia!
Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Jadi hantu pun, aku takkan melepaskan kalian. Kenapa? Aku tak bisa bernapas. Kau apakan salju? Api suci, dengarkan aku. Keluar! Tolong. Beraninya kau kembali. Kalau aku tak datang, mana bisa lihat kau ditindas lagi? Kulihat kau. Mau ganti tuan. Salah. Kau, itulah nyonyaku. Aku tak suka pelayan yang tak nurut. Kalau begitu, Nyonya, mau pedang yang nurut. Benar. Kau mau apa? Membantu Nyonya menyembuhkan luka. Pasti dia. Dia bantu Ayu hancurkan formasiku. Membuatku kena ibasnya. Kakak, kenapa kakak merendahkan diri, berselingkuh dengan makhluk gaib? Dasar makhluk gaib tak tahu malu. Beraninya mengacau di keluarga Ayu. Kau cari mati. Cepat, penjarakan makhluk gaib ini. Kak Rama, kau kan pewaris pembasmi makhluk gaib. Jangan biarkan makhluk gaib ini menghina kau. Hari ini, kalau kau tak basmi makhluk gaib ini, semua orang di dunia akan tahu kau diperselingkuhi. Beraninya merusak rencanaku. Hari ini kalian semua harus mati. Rama, dia pembasmi gaib nomor 1. Awas. Tadi, sayang, mau bilang apa? Maksudku, kalau kamu bahkan si pecundang Rama tak bisa kau kalahkan, kamu tak pantas jadi pelayanku. Berjubah hitam, bunga neraka terlihat. Anda pemimpin alam gelap. Hari ini saya sangat konyol tak mengenali Anda. Tangan mana yang melukainya? Si Jalang Ayu, kapan dia dapat pelindung? Kalau begitu, pelindungnya akan kurebut. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Wanita ini kejam sekali. Dia jahat sekali. Benar, dia itu makhluk gaib berkulit manusia. Benar, dia tak tahan melihat salju lebih hebat darinya. Fitnah, meracun, membunuh, dia tak kenal batas. Kalau kami tak menjaganya, salju sudah lama celaka. Lihatlah Tuan, salju seperti ini. Semua ulah dia. Iya, dia jago memainkan pria. Anda jangan sampai terpengaruh olehnya. Tak kusangka, istriku jahat sekali. Beraninya kau lukai aku. Bukankah kau bilang aku jahat? Kalau begitu, akan kuakui status ini. Beraninya kau sakiti salju, kubunuh kau. Kau juga mau kena pedang? Jalang, aku takkan melepaskanmu. Dia hanya mau menyenangkan Anda, hanya karena Anda berguna. Setelah dia memanfaatkan Anda habis, Anda akan ditindasnya. Lihatlah aku, jadikan pelajaran. Kau berani-beraninya di depanku mau merebut orangku jadi bucinmu? Kenapa ucapanmu begitu pedas? Masih ada sikap wanita di dirimu. Salju hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia takut kau membujuk orang lain lagi. Aku sungguh tak mau melihat Anda terjerumus. Semoga Tuan Besar
menyesal dan kembali. Tapi aku rela dimanfaatkannya. Apa katamu? Awas! Salju, aku rela. Dulu, kau selamatkan aku dari danau. Aku bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Kak, kamu baik banget. Kalau aku tak salah ingat, yang menyelamatkanmu dulu, aku. Jelas-jelas Salju yang nekat menyelamatkanku. Kamu mau merebut pujiannya, kan? Kamu pikir kita masih akan percaya pada anak durhaka pembohong sepertimu? Demi perhatian, kamu selalu licik. Aku menyesal melahirkan anak perempuan sepertimu. Kakak, keluarga harus saling tulus. Ada hal-hal yang tak bisa kau rebut sekalipun. Apapun yang kukatakan, mereka tak percaya. Kalau begitu, biar mereka lihat kebenarannya. Kak, bertahanlah. Kakak, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kakak. Akhirnya. Sudah aman. Ternyata dulu, begini caramu menyelamatkanku dari kematian. Itu sudah seharusnya. Berjuang keras menyelamatkannya. Akhirnya aku yang untung. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Iya, ini pasti sihir. Ini sihir memutar waktu. Bisa menampilkan momen masa lalu dengan semuanya. Tapi, sihir ini sudah lama punah. Tak kusangka bisa kulihat lagi. Semua ini benar, Ayu. Dulu, kau yang menyelamatkanku dari danau. Tapi aku malah balas budi, membantu Salju Ayu menindasmu. Maafkan aku ya. Maafkan kakak. Kakak minta maaf. Maafkan kakak. Seumur hidupku, aku takkan memaafkanmu. Kenapa kamu bohongi kami? Aku tak bohong. Pasti dia menjebakku. Sihir memutar waktu tak mungkin dipasukan. Sudah kubilang, dia selalu bohongi kalian. Jangan ngawur! Kau yang menjebakku! Kubunuh kau! Ucapkan semua perbuatanmu selama ini. Kenapa? Kenapa dia bisa dapat segalanya sejak lahir? Aku akan rebut nasibnya dan semua orang yang mencintainya. Dulu, saat kau melawan penjahat, yang menyelamatkanmu bukan aku, tapi dia. Bukankah kau bilang itu kamu? Aku bohongi kau. Surat kebijakan untuk yang mulia yang kau serahkan itu juga bukan aku yang tulis. Semua itu tulisan dia. Kau bohongi aku juga. Aku baru belajar beberapa hari. Mana bisa menulis surat itu? Kau yang bodoh. Dan kau juga. Waktu kau terluka lawan makhluk gaib, botol obat yang kuberikan, obat penyembuh sakti itu, juga dia yang berlutut di depan tabib sakti 3 hari 3 malam demi kau. Ini mustahil. Kamu apakan aku? Aku hanya membuatmu bicara jujur. Aku anggap kau anakku sendiri. Kenapa kau bohongi kami? Itu karena kalian bodoh. Ternyata kau yang tak tahu diuntung. Aku ternyata ditipu sampai pusing.
Kalian selalu bilang peduli Ayu. Ternyata sama saja. Dengan sedikit siasatku, kalian bisa kubuat mainan. Dasar binatang! Hari ini kubunuh kau! Ayo, ibu salah. Kita semua ditipu olehnya. Dulu, aku sudah sering menjelaskan. Kejahatan itu bukan perbuatanku. Tapi kalian tak pernah percaya. Sekarang menyesal. Apa masih berguna? Ayu, akan kuberi dia pelajaran untuk memuaskanmu. Penawal, patahkan kedua tangannya dan kakinya. Bawa ke sel bawah tanah. Aku kembalikan keluargamu. Kumohon, mohon, suruh mereka lepaskan aku. Tapi sekarang, aku hanya ingin kau mati. Kalau begitu, kita mati bersama. Segini saja. Masih mau aku mati. Kamu tak bisa membunuhku. Kalau kau bunuh aku, nasib yang dicuri selama ini takkan pernah kembali. Sekarang kau mengancamku. Kalau kau sekarang berlutut memohon, mungkin aku akan berbaik hati memberimu sedikit nasib. Aku ini, yang paling kubenci adalah orang mengancamku. Kau tak mau nasibmu lagi? Aduh, Ayu, tunggu kita ambil nasibnya dulu, baru kita urus dia. Jangan rugi besar demi hal kecil. Benar. Ayu, tahan dulu ya. Selama ini, aku tak pernah hidup karena nasib. Nasib itu takdir manusia. Jika nasibnya kurang, takdirnya tak lengkap. Langit dan bumi takkan membiarkannya. Ada aku. Langit dan bumi hanya akan membiarkannya. Kau bisa melawan langit, tapi dia tak bisa. Asal tekadnya kuat. Walau melawan langit. Terus kenapa? Kamu mau apa sih? Ayo, jangan gegabah. Lakukan saja maumu. Kalaupun aku mati, aku tetap bisa memulihkan nasibmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam untuk nenek. Kau masih membelanya? Tadi kamu bilang apa? Dia yang membunuh nenekmu. Ya, dia yang meracuninya. Bukan begitu. Nenek tua itu selalu mengaturmu. Aku hanya tak mau kamu ditindasnya. Makanya aku begini. Tapi... ibuku. Kau tega membunuhku. Kau bunuh ibuku. Membuat kami salah menilai Ayu selama bertahun-tahun. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Semua sampai begini. Karena kami salah menilai. Kenapa harus kau yang turun tangan dan membasahi tanganmu? Reputasi buruk yang kutanggung selama ini, apa masih kurang? Senanglah. Kami akan membuat semua orang tahu kalau Salju Ayu yang menyakitimu. Sekarang kebenarannya terungkap. Pertunangan kita masih berlaku. Aku pasti akan mengadakan pernikahan megah dan menikahimu ke keluarga Rama. Aku takkan menikahimu. Jangan, Ayu. Perjodohan ini ditetapkan kakekmu. Kita tak boleh melanggarnya. Iya, nenekmu sebelum meninggal masih ingin kamu menikah ke keluarga Rama. Kau sedang apa? Sekarang, dia istriku. Nama baik wanita itu segalanya. Kok bisa kau merusak nama baik Ayu? Pertunangan kita ditakdirkan. Jangan!
Sejak dulu, pernikahan harus atas perintah orang tua dan perantara. Bagaimana bisa kalian sepakat sendiri? Kalian keberatan? Aku keberatan. Ayu, jangan takut. Selama kamu tak mau, tak ada yang bisa memaksamu. Aku bukan berunding dengan kalian, tapi memberitahu kalian. Seumur hidup ini, dia hanya bisa jadi istriku. Ayu, kamu menolakku. Karena dia, ya? Tanpa dia pun, aku takkan bersamamu. Ini salahku sendiri. Terpancing tipu dan kehilangan gadis baik. Aduh, istriku, cepat panggil tabib untuk anak kita. Pengawal, cepat bawa tuan muda keluar. Ini, ya, cepat. Dapat cinta keluarga lagi. Senang? Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Kalau begitu, biar aku jadi keluargamu. Mengingat kamu setia melindungiku, ku beri kamu kesempatan jadi keluargaku. Tapi, aku lebih suka dengar kamu panggil aku suamiku. Tergantungmu. Ini pil pemulihan nasib. Setelah diminum, nasib yang direbut salju Ayu akan kembali. Waktu kamu pergi, kamu membuat pil ini. Apa aku hebat? Belum cukup. Kalau begitu, akan kuusahakan lagi untuk mendapatkan persetujuan istriku. Nasibku kembali. Belum. Nasibmu belum sepenuhnya kembali. Salju Ayu tidak merebut semua nasibmu. Lalu, nasib sisaku? Tuan, ini nasib yang baru saya kumpulkan. Botol ini pakai saja. Terima kasih, Tuan. Ternyata di balik salju Ayu ada tikus lain. Sepertinya aku tak bisa kembali mendapatkan nasibku. Semua milikmu akan kuberikan kembali. Beraninya merebut. Ini semua nasibku. Siapa berani menghalangiku? Auraku terbongkar. Ada apa ini? Mereka tahu aku di dunia ini. Mereka siapa? Jangan. Jangan! Dia ke dunia ini ternyata ada batasan. Nasibnya kembali, benang merah jadi nyata. Begini. Jadi sulit. Khawatir sekali ya. Tuan kenapa terluka?
Saat merebut nasib si rubah kecil itu, aku tak sengaja terbongkar. Rantai penyegel itu mengandung hukum alam, sangat merusak tubuh. Lain kali Tuan harus hati-hati, jangan sampai tertangkap lagi. Asal nasibnya kembali, sil ini takkan bisa menghalangiku lagi. Aku akan pulihkan luka. Jaga aku. Tuan ke dunia, kekuatannya melemah begitu parah. Bahkan tak bisa sembunyikan aura. Bebaskan dari jasad. Muncul. Aku sudah lama mengorbankan nyawaku untukmu. Kenapa kamu tidak menolongku? Jangan banyak omong. Akan kubuat rohmu hancur. Aku hanya tak rela. Sedikit lagi saja. Aku bisa dapatkan segalanya darinya. Asal kau patuh dan kerjakan perintahku, pasti akan kuberi kau jasad yang kau inginkan. Aku mau jasad Putri Ayu. Nenek, salju Ayu sudah mati. Aku sudah membalas dendam. Tapi, sepertinya aku membawa musuh ke rumah. Nenek, Liontin Giok ini bisa panggil Dewa Iblis dan membuat perjanjian dengan mereka. Dulu, leluhur kita adalah ahli penakluk iblis terhebat. Liontin Giok ini dia bawa dari alam gelap. Itu bukan barang biasa. Alam gelap itu di mana? Tempat paling seram dan menyeramkan di dunia. Kalau begitu, Dewa Iblis yang dipanggil Liontin Giok ini jangan-jangan dari alam gelap. Ayu, ingat baik-baik. Di alam gelap tak ada yang baik. Jubah hitam, lotus tersembunyi. Anda dari alam gelap? Maaf, saya tidak tahu diri. Saya tak mengenali Anda. Rama pun takut padanya. Statusnya di alam gelap sangat tinggi. Karena sudah membalaskan dendam nenek, tak perlu lagi berurusan dengan dia. Kalau begitu, batalkan perjanjian darah abadi. Kitab kuno Ayu mencatat, salah satu pihak mengisi formasi dengan darah, perjanjian darah bisa dicabut. Tuan, tali jodohmu mau putus. Jangan-jangan nyonya Tuan tidak mau Tuan lagi. Dia dalam bahaya. Aku harus ke dunia manusia. Tanpa panggilan nyonya Tuan, Tuan takkan bisa pergi. Kalau begitu, pakai perjanjian darah. Paksa buka jalan. Kalaupun pakai perjanjian darah, memaksa ke dunia manusia, akan kena imbas. Akibatnya tak terbayangkan. Kamu sedang apa? Aku tak memanggilmu. Kenapa kamu muncul? Kukira kamu celaka. Makanya aku rela kena imbas demi menemukanmu. Tak kusangka, justru kamu yang mau putuskan hubungan kita. Kamu pulihkan nasibku. Dan membalaskan dendam nenekku. Aku tak mau egois lagi, menghambatmu. Aku mau membebaskanmu. Membebaskanku? Aku berharap kamu rela mencari suamiku, bukan karena perjanjian darah abadi yang memaksamu bersamaku.
Selamat tinggal, suamiku. Kenapa kamu tidak menghilang? Kenapa perjanjiannya masih ada? Baik membuat perjanjian maupun membatalkannya, harus keduanya bersedia. Kitab kuno Ayu tidak pernah sebutkan. Selama aku tidak setuju, seumur hidupmu, kamu hanya milikku. Jadi, kamu khawatir padaku? Itu juga acting? Bukankah kamu sudah tahu? Aku hanya memanfaatkanmu. Apa kamu punya hati? Jangan sok sayang. Kamu padaku bukankah juga punya niat lain? Kamu, Putri Ayu, istriku satu-satunya. Aku hanya mau kamu. Ayu, ingatlah. Alam gelap, tak ada yang baik. Aku tak boleh tertipu. Memaksa diri dari alam gelap. Akibatnya berat kan? Karena kau tak mau batalkan perjanjiannya, maka selanjutnya aku tak akan panggil kau lagi. Orang yang punya nasib besar biasanya punya mata gaib. Kakekmu sudah lama meninggal. Apa pernah melihatnya? Kamu tahu nenekku di mana? Rohnya sudah lama ditawan. Kamu sudah tahu dia di mana? Ternyata kamu juga bisa panik ya. Bilang, di mana? Asal kamu rela mengakuiku suamimu, kan ku bantu. Bukan nenek kita. Aku tak suka pelayan nakal. Bukannya tadi kamu bilang, aku satu-satunya istrimu? Kok aku cuma tampar kamu? Sudah marah? Aku hanya takut istriku tanganmu sakit, tak bisa memegang pedangku. Roh nenekmu kekuatannya makin lemah. Tak sampai sehari, akan lenyap sepenuhnya. Takkan bisa reinkarnasi lagi. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, kembalilah ke keluarga Ayu, cari di kitab kuno. Kamu tahu keluarga Ayu punya kitab kuno? Bukan cuma itu. Aku juga tahu, liontin giok yang mengikat kita dipinjam leluhurmu dari alam gelap. Kamu kenal leluhurku? Liontin Giok itu, aku yang merajanya. Menurutmu, aku kenal atau tidak? Kok bisa? Sejak 1000 tahun lalu, kita memang pasangan takdir. Lain kali panggil aku suamimu. Ternyata 1000 tahun lalu, kau sudah merencanakannya. Kau memang bukan manusia. Ternyata semua ini direncanakannya. Jangan, aku tak akan biarkan dia mendapatkan maunya. Nenek, tanpa dia pun, aku pasti akan menemukan rohmu. Siapa? Aku. Meskipun kau disukai pemimpin alam gelap. Tapi kemarin, aku masih memikirkannya. Aku masih ingin berjuang untuk pernikahan kita. Si tua bangka itu, siapa sebenarnya dia? Tak bisa dibilang, benar-benar dilarang bicara. Aku sama sekali tak mau bersamanya. Tapi, dia malah memaksaku diam-diam menandatangani perjanjian darah abadi. Apa? Beraninya dia begitu. Aku mau diam-diam putuskan perjanjiannya. Tapi dia malah mengancam dengan roh nenekku. Maksaku mengakuinya sebagai suamiku. Bagaimana roh nenekmu? Ditahan orang. Katanya, hanya dia yang bisa membantuku menemukannya.
Dia cuma bisa menipu orang awam sepertimu. Tenang, biar aku yang cari roh nenekmu. Benarkah? Sini. Tuan, tak apa. Kalah sama manusia biasa. Ditipu. Ditipu nyonya lagi ya. Kucing kecil ini sulit duduk diam. Tapi sudah ku incar, mana mungkin ku biarkan dia kabur. Kenapa mereka menangkap roh nenekku? Roh baru adalah suplemen hebat untuk hantu dan kultivator jahat. Mereka ini membuat roh sebagai makanan. Roh nenekmu ada di dalam. Undangan. Kedua anak ini agak aneh. Inilah hantu kecil penjaga. Hantu? Tenang, mereka gampang dilawan. Kami tak bawa undangan, bolehkah kami masuk? Ada uang kok nggak mau? Jangan keras kepala. Membiarkan kakak-kakak masuk, boleh juga. Tapi kamu harus main game denganku. Game apa? Aku suka lihat lempar panah. Satu orang berdiri di sana, lalu melempar panahnya. Asal satu orang bisa menancap di kertas itu, aku akan biarkan kalian masuk. Gampang. Aku ahli menembak. Apa ini? Sungguh sesederhana itu. Tenang, hantu beda dari manusia. Mereka takkan main licik. Benarkah? Aku sudah tangkap banyak hantu. Aku tahu mereka. Lagi pula, kertasnya besar. Paling-paling aku bisa menancapnya. Tenang saja, Kak. Kamu kan sudah kasih uang. Aku jamin akan kubantu kalian. Inilah namanya uang bisa bela hantu. Benarkah sesederhana ini? Kak, ini. Bunuh dia. Rama, kamu ngapain? Sedu. Ini bukan aku yang mau. Jangan lari, dah kena-kena. Jangan. Kau begini terus, aku pasti mati. Bukan. Kakak, ini nggak bisa melukai aku loh. Sekarang dia sudah jadi bonekaku. Pergi. Kalau lengan patah, masih bisa gerak. Kanda, tolong aku. Panggilan Kanda ini lebih indah dari sebelumnya. Sekarang sudah paham kan pesawatku ini? Dibanding si bodoh itu, jauh lebih berguna. Jadi, kau sudah tahu Rama bersembunyi di semak-semak? Dan kau juga sudah duga, aku akan memanfaatkannya untuk mencari roh nenekku. Kau selalu menjebakku. Aku hanya ingin kau tahu. Siapa yang lebih pantas di Kanda? Kalau begitu, tunjukkan seberapa berguna kau, Kanda. Bukannya ada pembatas, kok kamu bisa masuk? Cuma pembatas kecil. Lalu, bagaimana Rama? Kamu di pelukanku. Malah mikirin pria lain. Dia mau membantuku. Aku tak bisa biarkan dia mati. Seorang pembasmi iblis, bahkan gadis hantu boneka, tak bisa dilawan. Mending mati saja. Di depan, bukannya ada dua gadis hantu boneka? Cuma satu. Benar juga, anak laki-laki itu kaku sekali. Kelihatannya gadis hantu boneka. Lalu, bagaimana kamu yakin gadis itu bukan hantu? Maksudmu, gadis itu yang asli, gadis hantu boneka? Di luar, gadis hantu boneka. Di dalam, formasi pengunci jiwa. Hebat sekali. Roh nenekmu ada di sana. Bagaimana menyelamatkan nenekku? Kalau aku menerobos, akan bocor aura.
formasi pengunci jiwa akan bergetar. Jadi, akan muncul rantai besi itu, lalu menyeretmu kembali. Benar. Terus gimana? Formasi pengunci jiwa tak mempengaruhi orang hidup. Nanti, kamu menyelinap masuk, cari nenekmu, lalu selamatkan dia. Baik. Ingat, setelah masuk, apapun yang kamu lihat, jangan bicara. Kalau bicara, akan bagaimana? Mati. Nenek. Aku selamatkan Neme. Baik, kita pergi sekarang. Ternyata, di luar ada gadis hantu boneka. Tapi aku sudah membunuhnya. Gawat, gadis hantu boneka mati. Tuan pasti bangun. Beraninya kalian masuk ke wilayahku, merampas makanan. Apa aku bikin masalah? Aura ini, roh tua 100 tahun. Bawa nenek pergi dulu, biar aku yang tahan dia. Tapi, bukannya kamu gak boleh kasih tahu Aura? Kamu peduli aku, bukan bohong kan? Siapa yang peduli? Kamu kan makhluk gaib 1000 tahun. Tega sekali. Jangan sembunyi, keluar! Pria yang tadi panggil kamu istri, siapa? Aku pecahkan liontin permata leluhur, lalu memanggilnya dari alam gelap. Apa? Itu makhluk gaib alam gelap. Nenek tidak enak badan. Kenapa nenek gemetar? Tuan besar memang hebat. Roh tua 100 tahun ini tak ada apa-apanya. Tunggu, kita tertipu. Istriku dalam bahaya. Nenek! Kau apakan nenekku? Dia mau membunuhmu. Kamu cucu kesayangan nenek. Mana mungkin nenek membunuhmu? Nenekmu sudah ditelan. Dia bukan nenekmu. Nenek. Dia memang nenekku. Kalau begitu, aku salah lihat. Biar aku menebus kesalahanku. Membantunya sembuh. Membantu nenek sembuh? Hal terbaik dariku adalah menyembuhkan. Aku tak butuh dia untuk sembuh. Rohmu tidak stabil. Kalau tak disembuhkan, rohmu akan hancur. Kalau begitu, cepatlah sembuhkan nenek. Ayo. Nenek! Ingatlah. Balaskan dendamku. Balas dendam. Nenek! Nenek di dunia ini satu-satunya yang mencintaiku. Kau tega membunuhnya. Yang membunuh nenekku harus mati. Kamu lebih percaya hantu daripada aku. Dia memang hantu, tapi dia nenekku. Kenapa ayah, ibu, dan kakak semua benci aku? Nini akan selalu sayang kamu.
Aku cuma punya nenek. Perjanjian darah abadi ternyata mudah dilanggar. Beraninya kau. Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa bunuh diri. Aku menunggumu 1000 tahun. Mana mungkin aku biarkan kau mati. Juga mustahil. Biarkan kau bunuh diri lagi. Nenek mana? Kamu lupa, tadi kita sudah mengantarnya ke dunia baru. Kenapa aku lupa semua? Kamu kena aura hantu. Beberapa hari lagi, kamu akan ingat. Kamu terluka. Roh tua 100 tahun itu sangat sulit dilawan. Kamu iblis 1000 tahun. Kok bahkan tak bisa melawan roh tua 100 tahun? Dulu aku kena balik. Belum pulih. Jadi kamu memang lemah. Ini apa? Sisa hantu setelah mati. Ini nasibku. Sepertinya nenekmu tak diculik hantu, tapi dia sengaja mencari nasibmu. Meskipun nenek jadi hantu, dia masih ingin melindungiku. Aku mau semua nasibku kembali. Baik, aku bantu. Tapi di sisiku, tak ada makhluk gaib. Badanmu kurang kuat ya? Wanita ini beraninya bilang aku lemah. Mana ada aku lemah? Tuan, gimana kalau Tuan buat pil penambah stamina? Enya! Dicapi nyonya Tuan, ngapain nyampain ke aku? Jangan sampai dia tahu. Bagaimana caranya mendapatkan sisa nasibnya? Sepertinya harus mengandalkan si makhluk gaib tua itu. Kenapa hatiku tiba-tiba berdebar kencang? Tuan Melati. Kenapa kau bunuh putriku? Melati, mati? Kau tega! Masih pura-pura! Aku selalu istirahat di sini. Tak pernah keluar. Kematian Melati tak ada hubungannya denganku. Kantongmu, kenapa ada di tangannya? Pengawal, tangkap dia! Balaskan dendam putriku. Siapa berani tangkap adikku? Ayo, jangan takut. Meskipun Tuan Melati berkuasa, juga tak bisa datang ke rumahku dan asal menangkap orang, kan? Melati dan Salju Ayu, dulunya mereka bersekongkol, selalu menindas adikku. Sekarang dia mati, kenapa malah memfitnah adikku? Karena ini kasus pembunuhan. Harus diselidiki oleh pejabat. Tindakan Tuan Melati ini tidak sesuai aturan. Kau sengaja melawanku. Tuan Melati, jika Anda bersikeras menangkap putri saya, maka saya terpaksa ke istana menghadap Yang Mulia, meminta Yang Mulia memberiku keadilan. Sudah ada titah dari Baginda. Saya sendiri yang selidiki. Jika keluarga Ayu berani menghalangi, berarti melawan titah. Ayah, jangan serahkan adikku! Dia akan menyiksanya. Hari ini tak ada yang boleh membawa putriku. Kalau begitu, kutangkap kalian semua. Jangan susahkan keluargaku. Aku ikut kamu. Dasar jalan, kembalikan nyawa putriku. Aku tak bunuh Melati. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bagaimana kamu celakai putriku? Kenapa dia jadi begini? Ini sama seperti kasus Salju Ayu.
Jangan-jangan dia juga mencuri nasibku, lalu kena balikannya. Kau sudah membunuh Salju Ayu dengan sihir. Sekarang putriku pun kau tega celakai. Kalau kalian selidiki, akan tahu Salju Ayu yang celakai aku dengan sihir. Dia sudah mati. Jadi bisa kau fitnah sesukamu? Tuan, jangan lepaskan pembunuh ini. Karena kau tidak jujur, jangan salahkan aku, akan menghukummu. Aku bisa membuat Melati mengatakan kebenarannya sendiri. Putriku sudah mati. Kenapa kau bisa ngawur? Aku bisa menemukan rohnya. Kau bisa lihat hantu? Kau pikir dengan omong kosongmu bisa lolos? Hari ini kau harus balas nyawa putriku. Aneh, Melati kan baru mati. Rohnya seharusnya di dekat jasadnya. Kenapa aku tidak melihatnya? Bukankah Melati paling suka perhiasan emas? Kenapa memakai tusuk konde kayu? Sapu halaman saja tidak bersih. Buat apa kamu? Roh Melati ternyata di sini. Tapi kenapa dia jadi pelayan sapu? Melati, kok kamu bisa masuk juga? Orang tuamu tahu aku bisa lihat roh. Jadi aku disuruh masuk untuk menolongmu. Kalau gitu, kamu tahu cara keluar dari sini? Aku tak mau lagi jadi pelayan sapu rendahan. Aku baru sampai. Belum nemu jalan keluar. Kamu mau apa? Asal ada penggantinku, aku bisa keluar. Tak perlu jadi pelayan sapu lagi. Kamu tak bisa keluar. Kamu akan terus di sini, jadi pelayan sapu sana. Tubuhku, kenapa tak bisa dikendalikan? Bayangan tolong aku. Kenapa lagi? Kamu siapa? Sini, panggil suamimu. Sini, panggil suamiku. Suamiku. Baik. Panggil lagi. Suamiku. Anda selalu seterut ini. Bagusnya. Tanpa izinku, jangan sentuh aku. Jadi, hanya istri yang boleh. Iya. Tempat ini aneh. Setelah aku berikan sapu, aku jadi menyapu tanpa sadar. Dunia kecil ini bisa menyerap orang luar, membuat mereka menjadi bagiannya, dan terus mengulangi rutinitas. Berarti nanti, aku akan menjadi pelayan yang terus menyapu. Aku bawa kamu pergi dulu. Kenapa masuk kamar pengantin orang? Kara keluar dari sini. Hanya tuan dunia kecil yang tahu. Pengantinnya adalah tuan dunia kecil. Lalu pengantin prianya? Kak Bayangan, akhirnya kau datang menikahiku. Kak Bayangan, kau akhirnya kembali menikahiku. Kau pengantinnya? Nggak kenal ya? Aku gadis permata. Kita sahabat dari kecil. Gadis permata yang tumbuh bersamamu. Mereka bilang, kau terjebak di alam gelap. Tak akan pernah kembali. Tapi aku tahu, suatu hari kau akan kembali menikahiku. Bayangan, sebenarnya ada apa ini? Kak Bayangan, apa karena wanita ini kau tak mau menikahiku? Kalau begitu, kuserahkan dia ke neraka.
Bagaimana cara keluar? Aku menunggumu 1000 tahun. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi lagi? Dunia kecil ini adalah aku yang ciptakan, berdasarkan aturan alam gelap. Kuciptakan. Tujuannya hanyalah untuk menjebakmu. Aku pemilik dunia kecil ini, Kak Bayangan. Ikut saja perintahku. Kalau tidak, aku pun tak tahu. Akan kubunuh wanita ini. Cuma dunia kecil, beraninya mengancamku. Hancur! Kok bisa kau hancurkan dunia kecilku? Mengingat usaha kerasmu, aku mau membiarkanmu hidup. Tapi kau salah, mau membunuh istriku. Kak Bayangan, aku sudah lama suka kamu. Dia berlatih tanpa perasaan. Jangan sia-siakan tenagamu. Kalaupun dia batu, aku bisa menghangatkannya. Suatu hari, dia akan kembali menikahiku. Memangnya kenapa kalau dia cinta kamu? Dia memang tak punya hati. Cepat atau lambat, kamu juga akan mati di tangannya. Dia mati. Pegang tusuk kondo ini. Bisa kendalikan dunia kecil. Kamu sungguh tak punya hubungan dengan dia. Langit dan bumi saksinya. Seumur hidupku, hanya ada kamu. Kalau kau berani punya wanita lain, akan kubunuh kau sendiri. Istriku, kamu cemburu ya? Aku tidak. Cuma jijik. Biar kulihat. Melati, di mana sekarang? Setelah keluar, jelaskan pada orang tuamu betul-betul bagaimana kau mati. Jangan cari masalah denganku lagi. Kalau tidak, akan kubawa kau masuk dan kuurus lagi. Jangan, aku tak bisa keluar. Itu bukan terserahmu. Menteri Melati, roh Melati sudah kuberikan. Dia yang membunuhku. Inilah rasanya. Nasib ini harum sekali. Akhirnya kau tertangkap. Tenang saja, akan kucoba lembut. Aku takkan biarkan kau. Cuma kakek tua rentah, masih mau mengincarku? Ada apa ini? Setelah Salju Ayu mati, ayah tak punya sumber nasib lagi. Dia pun paksa merampas semua nasibku. Merampas? Nasib bisa mati? Nasib dan umur manusia sangat terkait. Kalau tak punya nasib, manusia pasti mati. Pantas saja. Meskipun nenek jadi hantu, dia masih berusaha keras mencarikan nasib untukku. Jadi, kau memfitnahku membunuh Melati hanya untuk memancingku ke sini dan merampas nasibku. Asal punya nasibmu. Aku bisa menjadi di bawah satu orang, di atas semua orang. Yang didapat dengan cara ini, tak takut jatuh? Asal posisiku sangat tinggi, tak ada yang bisa menarikku turun. Kau tak bisa kabur. Ketika dalam bahaya, kenapa tak panggil aku?
Tadi saat dalam bahaya, di saat pertama, kau tak muncul. Kau ternyata tak sepeduli itu. Kau ini mengujiku. Katanya, hidup ini hanya untukku. Kulihat, ternyata cuma segitu. Ngapain kau kesini? Nasib istriku, kau pakai bertahun-tahun. Tentu saja akan kubalas dengan bunga. Semua ini milikku. Tak ada yang boleh ambil. Nasib istriku, kau pakai bertahun-tahun, lalu jadi milikmu. Apa ini? Ini membuat auraku terlihat. Ilmu jahat. Orang itu benar-benar tak bohong. Di dunia ini, kau tak boleh sebar setitik aura. Ini dunia kecil. Asal tak keluar, kau aman. Dasar makhluk tua, jangan pura-pura. Cepat sadar. Bayangan, bayangan. Bayangan, jangan buat aku takut. Bayangan. Dasar makhluk tua, jangan pura-pura. Cepat bangun. Bayangan, bayangan tua. Bayangan, jangan buat aku takut. Beraninya kau kembali? Kalau aku tak datang, mana bisa lihat kau ditindas lagi? Panggilan suamiku ini dibanding sebelumnya lebih indah. Kata nenek, di alam gelap, tak ada yang baik. Tapi, kenapa kau masih menyelamatkanku? Aku akan mencari tabib dewa untukmu. Minta obatnya. Awalnya aku mau ikut kalian bersembunyi di dunia kecil. Tapi aku tak bisa masuk. Aku pun membawa tusuk konde kayu dan kabur dari keluarga Melati. Aku cari tabib dewa. Kamu sembunyi dulu. Tidak, aku ikut kamu. Kalian pikir bisa kabur? Pembukaan kosmik, ruang rahasia. Tampak. Pembukaan kosmik. Ruang rahasia. Tampak. Kamu gak apa-apa? Lah nyangka, ternyata bisa menyerap mereka ke dunia kecil. Tusuk konde ini. Saatnya kembali ke pemiliknya. Orang itu benar tidak bohong. Asal ikuti kau, pasti akan tahu cara mengendalikan tusuk konde ini. Ternyata, semua ini sudah direncanakan. Ayahku yang sombong itu masih mengira semua ada dalam rencananya. Tapi tak sangka, si belalang sembah menangkap serangga. Tapi ada burung di belakang. Dengan pusaka ini, aku bisa seperti pemilik asli dari dunia kecil ini. Hidup abadi dan awet muda. Tubuhmu sudah hilang. Bagaimana bisa hidup abadi? Lagi pula, bukankah setelah jadi hantu, semua bisa awet muda? Kamu ini dibohongi siapa? Tidak mungkin. Dia tak mungkin bohong. Aku sengaja melepaskan tubuhku. Aku berbeda dari hantu lain. Aku bisa mengendalikan dunia kecil ini. Pembukaan kosmik, ruang rahasia. Tampak. Kenapa tak nurut? Mana aku tahu. Katakan, bagaimana cara mengendalikannya? Mungkin ucapan mantramu tidak tepat. Jangan main tipu. Ucapkan mantra itu lagi. Pembukaan kosmik. Ruang rahasia. Bunuh.
Kamu? Bukankah kamu terluka parah? Kamu bisa akting. Memangnya aku tidak bisa pura-pura. Kamu sudah amat tahu rencanaku. Bagaimana mungkin? Dunia kecil ini bisa menyerap. Tapi saat aku melihatmu, kamu malah tetap sadar. Jadi, bagaimana aku tak bisa waspada? Benar kata Salju Ayu. Kamu licik sekali. Gagal membunuhku. Lalu bilang aku licik. Sekarang, giliran aku yang tanya. Siapa dalangnya sebenarnya? Kalau tidak, akan kubuat rohmu hancur. Bahkan jadi hantu, kamu tak bisa. Cuma dengan tusuk kontek kayu. Kau mau aku takut? Hari ini kau mati. Kenapa tak bisa berhenti? Obatnya bermasalah. Tidak mungkin. Dia tak mungkin bohongi aku. Kau, katakan padaku dulu, siapa dalangnya sebenarnya? Dia... Jangan di sini. Dia mau meledak. Kenapa bawa aku ke sini? Hampir saja. Aku hampir tahu siapa dalangnya. Aku hampir bisa balas dendam untuk nenekku. Maaf. Aku tak tahu kutukannya begitu kuat. Aku suamimu. Melindungimu. Itu kewajibanku. Melati sudah meledak. Nanti keluar. Ambil kembali semua nasibnya. Jangan bicara dulu. Aku akan cari tabib sakti untukmu dan ambilkan obat. Obat dunia ini tak berguna untukku. Lalu aku harus bagaimana? Jangan menangis. Aku kembali ke alam gelap. Perlahan akan pulih. Jadi, tadi kenapa kamu tak pulang? Aku harus pastikan dulu. Istriku aman. Jadi, kamu khawatir padaku. Makanya tak pulang ke alam gelap. Berani melukainya, aku akan habisi kalian. Bicara, siapa yang suruh kamu dan Melati mengkhianatiku? Jangan sombong, dengar ya. Orang itu akan datang menyelamatkanku. Khawatir kamu takkan bertahan sampai saat itu. Jangan pukul! Jangan pukul! Aku bicara! Aku bicara! Salju Ayu. Apa katamu? Salju Ayu? Bukankah dia sudah mati? Dia jadi hantu. Dia mau bekerja sama denganku. Dia yang kasih obatnya. Juga formasinya. Ampuni aku. Tak kusangka, jadi hantu masih menjebakku. Salju Ayu. Aku bisa membunuhmu sekali. Pasti bisa membunuhmu lagi. Tuan Besar, kita sudah beri keluarga Melati banyak keuntungan, tapi tetap saja gagal membunuh Putri Ayu. Aku memang tak berharap kita berhasil kali ini. Tapi, sekarang sudah pasti, dia di dunia ini tak boleh bocorkan sedikit pun aura. Kalau tidak, pasti akan tersegel rantai.
Asal caranya benar, kalaupun dia melindunginya, aku tetap bisa merebut tubuhnya. Tenang, aku sudah menyiapkan semuanya. Maksudmu, kamu sudah punya cara untuk merebut tubuh Putri Ayu? Tapi, rohmu masih belum stabil. Makan ini, biar bisa menyatu dengan tubuhnya. Semua miliknya, akhirnya akan jadi milikku. Ternyata, dia menangis untukku. Siapa yang melukaimu? Akan kubunuh mereka! Ada yang memakaimu formasi aura terlihat, membuat aura terlihat, dan menarik rantai penyingga. Formasi aura terlihat? Bukankah itu ciptaan Anda sendiri? Tuhan ini seperti menggali lubang untuk kubur diri sendiri. Suaramu menggangguku. Semua salah si pencuri itu. Kalau dia tidak datang ke alam gelap dan mencuri barang Tuan, mana mungkin Tuan terluka oleh formasi buatan sendiri? Tuan ini sungguh kasihan sekali. Keluar! Lain kali Tuan ke dunia manusia, harus lebih hati-hati. Jangan sampai celaka lagi. Seingatku, si pencuri juga mencuri dari Tuan sebatang kayu sakti. Kayu sakti itu dari dunia dewa, dunia kecil. Bahkan rantai penyegel pun tak bisa masuk. Entah kayu saktinya sekarang di mana. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Ayah paling sayang aku. Aku mau tanghulu. Yang Ayu mau, ayah belikan semua. Banyak sekali, nanti takkan kenyang. Kalau tak kenyang, makan pelan-pelan. Ayah punya banyak uang. Kalau salju Ayu tak mencuri nasibku, hidupku apa akan berbeda? Ada yang aneh. Ini, sebenarnya ada apa ini? Beberapa malam ini, ayah seperti hilang jiwanya. Berjalan-jalan sembarangan. Tapi keesokan harinya, dia tak ingat apa-apa. Yakin, bukan tidur berjalan? Yang tidur berjalan, kalau dipanggil, akan jadi gila dan mau membunuh. Lihat, kalau bukan karena ayam berkokok, aku sudah mati tersekat. Lagi pula, yang tidur berjalan tidak punya dua bayangan. Langkah kaku, satu tubuh, dua bayangan. Ini hantu boneka. Tapi, hantu boneka ini jarang muncul. Baru-baru ini malah muncul dua. Yakin, bukannya sebelumnya? Hei, yang itu sudah kubunuh. Benarkah? Aku dari keluarga penumpas gaib, pewarisnya. Kamu tak bisa ragu kemampuanku. Dulu kamu dikendalikan boneka dan hampir membunuhku. Bagaimana aku bisa yakin kamu benar-benar menumpasnya? Rama, kamu hampir membunuh adikku. Itu cuma kecelakaan. Katanya dari keluarga penumpas gaib, pewarisnya. Salahku datang mencarimu. Adik, mau panggil kakak Ipa? Bagaimana kalau panggil adik Ipa? Benar juga. Dulu dia melindungiku, jadi terluka. Sudah kupanggil berkali-kali, tapi dia tak muncul. Hah? Bahkan dia pun terluka? Jadi kalian menemui musuh? Kami memang ada masalah. Nanti kalau kalian menangkap hantu, ajak aku juga ya. Sekarang kamu mengaku kan? Kamu bahkan kalah sama hantu. Dia bukan hantu. Oh, iya. Dia adik iparku. Bukan hantu. Kakak salah. Kita lihat dulu apa yang terjadi pada ayah.
nggak ketemu? Kok dia menghilang? Jangan-jangan dia sudah pulang. Gak mungkin. Beberapa hari ini, kalau belum sampai waktu ayam berkokok, ayam gak akan pernah pulang. Kamu sudah mengikuti beberapa hari. Tahu dia kemana? Tiap kali aku ketinggalan. Masih bilang aku payah. Ikutin orang saja nggak becus. Memangnya kamu berguna apa? Hebat ya. Kalau gitu, bisa nggak kamu temukan ayahku? Kesini. Ayo. Bukannya kamu bilang semua gadis hantu boneka sudah mati? Hanya mirip hantu kecil sebelumnya. Cuma mirip saja. Kakak-kakak, kalian datang main lagi ya? Kamu yakin? Cuma mirip saja? Ini cuma kecelakaan. Kecelakaanmu terlalu banyak ya. Dia saja salah kenali hantu. Di halaman melepaskan roh tua 100 tahun. Aku ada masalah, memangnya kenapa? Bukankah roh tua itu sudah mati? Maksudmu, saat dia mengejarmu, dia membunuh roh tua itu sambil lewat. Aku pernah kena aura hantu. Jadi, ingatanku jadi tidak lengkap. Tunggu, ada yang salah. Kamu kan punya nasib yang hebat. Seharusnya tidak bisa diserang aura jahat. Apa katamu? Kalian berdua, cukup. Dua hantu kecil itu selalu menatapku. Menakutkan. Paman Ayu seharusnya di dalam. Kita harus masuk untuk selamatkan dia. Tapi, dua hantu kecil ini agak sulit dibunuh. Sulit dibunuh? Kalau gitu, kita main sama mereka. Jangan main-main. Kalau aku salah lempar, kakakmu mati gimana? Aku. Kali ini, kamu jadi sasaran. Kamu lempar panahnya. Aku nggak bisa lempar panah. Nggak kena. Seru. Jangan lari, nggak kena-kena. Kok kamu bodoh banget? Bisa begini juga. Akhirnya kau datang. Tanayamu? Dia sudah menyakitimu, tapi kau masih mau menyelamatkannya? Bahkan berani datang ke sini. Kau sengaja mengendalikan ayahku untuk memancingku ke sini. Iya, anak yang berbakti. Mana mungkin aku? Biarkan kau kabur. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Beraninya kau. Raja Bayangan takkan melepaskanmu. Dia terluka parah, kembali ke alam gelap. Untuk sementara, kau tak bisa memanggilnya, kan? Jadi, kau sengaja menjebak, memanfaatkan keluarga Melati untuk melukainya parah. Awalnya, aku mau membunuhmu. Tapi tak kusangka, demi kau, dia rela mati. Tapi, setelah kuambil tubuhmu, perjanjian darah abadi ini akan terikat padaku. Nantinya, dia hanya akan melindungiku. Dia memilih aku sendiri. Tanpa perjanjian darah Abaha, darah kau bukan apa-apa. Mulai sekarang, semua milikmu jadi milikku. Kenapa aku tak bisa kembali? Formasi tukar jiwa sudah aktif. Tentu saja tak bisa kembali. Akhirnya aku hidup. Ternyata inilah perjanjian darah abadi. Tapi sebelumnya,
Bukankah aku selalu ingin mencabut perjanjian darah abadi? Kenapa sekarang aku sedih sekali? Mulai sekarang, dia suamiku. Kanda, tunjukkan dirimu. Bayangan. Ternyata kebaikannya padaku hanya karena perjanjian darah abadi. Aku beda darinya. Aku akan jadi istri yang penurut. Tapi aku suka yang bandel. Tanpa perjanjian, aku tetap memilihmu. Bukankah karena perjanjian kamu peduli padaku? Karena itu aku rela membuat perjanjian. Musnah, istriku. Lukamu sembuh. Kamu bisa kembali ke jasadmu. Kanda. Ma yang mengharukan. Kamu yang bersembunyi, merebut nasibku dan membunuh nenekku. Aku mengaku. Aku suruh Salju Ayu mencuri nasibmu. Tapi bukan aku yang membunuh nenekmu. Masih berkelit. Kau yang bunuh nenekku. Kenapa kau bohongi aku? Itu bukan nenekmu. Apa aku tak kenal nenekku sendiri? Kenapa? Tak percaya aku? Kalau tak bersalah, kenapa mencuri memorinya? Jangan tertipu lagi. Kau sengaja mengundangku ke sini. Hanya untuk memanfaatkanku untuk melawannya, kan? Lagi pula, orang alam gelap untuk kalian adalah suplemen hebat. Aku juga membantumu balas dendam. Itu karena kau tahu. Hanya yang terikat perjanjian darah abadi dengannya yang bisa melukainya. Terlalu pintar. Bukanlah hal baik. Sekarang, yang bisa melawannya hanya aku. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kau kembalikan semua nasibku dan aku akan membantumu membunuhnya. Baiklah, aku setuju. Kenapa kau pikir aku akan percaya kau? Bukannya percaya suamiku? Kok bisa dia nggak apa-apa? Kamu nggak tahu dia tak bisa mati dan terluka? Tak bisa mati dan terluka. Dia pembunuh nenekmu. Aku percaya dia takkan sembarangan melukai nenekku yang paling sayang. Lagi pula, yang tahu kita punya perjanjian darah abadi, selain aku dan dia, hanya Rama. Dan juga hantu yang pura-pura jadi nenek. Jadi, semua ini hanya aktingmu? Kalau tak akting, mana bisa dapat kesempatan untuk balas dendam nenekku? Aku salah menilaimu. Sayang, aktingku bagus kan? Soal kamu hapus ingatanku, nanti kita hitung. Aku terpaksa kan? Kamu bukan terpaksa, tapi sudah terbiasa. Sekarang,
Aku mau lihat siapa yang bersekongkol dengan salju ayu untuk menjebakku belasan tahun. Siapa sebenarnya? Jangan. Kamu? Ayah, kenapa? Kenapa? Kita kan satu keluarga. Tapi sejak lahir, kamu punya nasib hebat. Sedangkan aku hanya manusia biasa. Karena kamu anakku, nasibmu itu harus kuatur. Sayangnya si nenek tua itu, sejak kamu lahir, dia waspada padaku. Membuatku tak punya kesempatan. Jadi, sejak aku kecil, kamu sudah memutuskan untuk menyerangku. Tiap kali aku ajak kamu jalan-jalan, bermain-main, sebenarnya semua itu untuk menghindari si nenek tua itu, agar bisa ambil nasibmu. Jadi, kebaikannya padaku hanya untuk menyerangku. Aku harus buat kamu senang, baru kamu nurut. Jadi, malam ini, kamu juga sengaja meletakkan tanghulu di sana untuk memancingku ke sini. Benar. Jadi, nenek menemukan petunjuk. Makanya kamu adopsi salju ayu untuk merebut nasibku. Aku suruh dia ambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Kamu tahu kalau dia mau bunuh nenek. Tentu saja, aku tahu kalau dia mau membunuh si nenek tua itu. Dan setelah dia mati, jadi hantu. Aku yang memancingnya ke sini, biar hantu lain menelan rohnya. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Dia kan ibu kandungmu. Dia merusak rencanaku. Dia pantas mati. Hari ini, di bawah formasi darah, aku merancang satu ritual penguasaan jiwa. Kalian berdua akan jadi pakananku. Kamu mau apa? Kalau kau paksa lepas dari formasi, kau akan terbongkar keberadaanmu. Kembali, cepat kembali. Istri, sekarang aku tak bisa nurut padamu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Rantai itu mengunci kau. Kau tak bisa membunuhku. Begitu kau ditarik rantai ke alam gelap, aku akan langsung membunuhnya. Kau mau apa? Tentu saja membunuhmu. Di bawah rantai penyihir. Kalau kau berani membunuh, takdir takkan membiarkanmu. Kau pemimpin alam gelap, kau tetap mati. Kalau tak bisa melindungimu, buat apa hidup? Jangan! Bayangan! Bayangan! Beruntung bertemu istri. Benar-benar nggak ngerti. Boneka ini dulunya dihuni anak laki-laki. Kenapa kali ini jadi anak perempuan? Semua salahmu. Sudah lama membuang waktu. Cepat cari adikku. Adikku, kenapa? Tunggu, kenapa ada formasi terlarang kuno di sini? Ayo. Panggut! Adik Ipa kenapa? Dia pemimpin alam gelap. Raja kegelapan. Kok bisa dia musnah begini? Apa? Dia Raja kegelapan? Cepat, tolong selamatkan dia! Ini aturan alam. Aku juga nggak bisa apa-apa. Dasar nggak berguna! Pasti ada cara. Kembali ke alam gelap. Kalau kembali ke alam gelap, dia akan sembuh, kan?
Sekarang tak bisa kembali. Kenapa? Sebelumnya, tak peduli lukanya seberapa parah, kamu selalu bisa kembali, kan? Sekarang dia hampir musnah. Sisa energinya tak cukup untuk kembali ke alam gelap. Satu hal terakhir. Lepas. Kok kamu membatalkan perjanjian darah abadi? Istri, kau bebas. Payangang! Perjanjian darah abadi. Dulu, aku bisa membawanya kembali dari alam gelap. Pasti bisa mengembalikannya. Kamu kenapa makan pil pemulihan nasib sebanyak ini? Aku mau dengannya menjalin kembali perjanjian darah abadi. Nasibmu sudah kokoh. Kalau dijalin lagi, takkan bisa dilepaskan. Bagaimanapun juga, kamu satu-satunya yang memilihku. Kali ini, giliranku memilihmu. Kok dia bisa menggunakan perjanjian darah terlarang yang rumit? Sepertinya aku pernah lihat di kitab kuno Ayu. Kitab kuno, keluarga Ayu dari alam gelap, semua ada padanya. Aku, Putri Ayu, dengan sukarela bersama Raja Bayangan, menjalin perjanjian darah abadi. Mulai sekarang, hidup mati bersama, bahagia dan celaka bersama. Jika melanggar, takkan pernah reinkarnasi. Ini fenomena alam. Payangan. Suamiku.